Untuk trader tentunya cukup mudah untuk dilihat karena chartnya membentuk pola tangga disertai dengan volume yang tinggi. Di channel youtube.com/@investama. Kita akan membahas saham-saham. Ini ada Alobank, BBHI, Intiland, DYLD, kemudian Gajah Tunggal, GJTL, dan PNBA, Bank Bumi Arta. Kenapa saham-saham ini naik sampai 2 kali lipat saat IHSG turun? Apakah diakumulasi asing? Jangan lupa subscribe dulu di bawah YouTube Investama. IHSG ini adalah chart indeks harga saham gabungan. Trennya adalah turun, downtrend, meskipun ada berapa kali kenaikan, wave, gelombang, uptrend, tapi secara garis besar terjadi distribusi. Ingat video IHSG jalan di tempat, lihat video kembali. Yang pertama kita bahas Gajah Tunggal. GJTL naik dari Rp170 per lembar saham menuju ke 280. GJTL ini yang kita ketahui dipegang oleh Peng Hong, tapi beliau juga menjual saham GJTL sehingga tersisanya 5% kepemilikannya di GJTL. Ini karena udah naik terlalu tinggi ya. Secara valuasi PER-nya sudah tinggi meskipun pertumbuhannya masih positif. Jadi sebenarnya saham GJTL ini masih positif tumbuh. Kita lihat chartnya, jadi lonjakan. Ini sangat cocok untuk scalping. Sebenarnya sudah terlihat jika Anda melihat video memburu saham second liner sedang uptrend. Di situ diajari cara mendeteksi saham-saham apa saja yang sedang diakumulasi, baik investor domestik maupun investor asing. Kita lanjut. Bank Bumi Arta, PNBA, naik dari harga Rp600 per lembar saham ke Rp1.300. Kita lihat valuasi Bank Bumi Arta ini masih di bawah saham-saham sektor yang sama. Jadi BNBA ini secara sektoral masih lebih murah dibanding saham-saham bank lainnya. Hanya saja Bank BNBA ini debt to equity ratio-nya tinggi. Tapi kita lihat di sini untuk trader tentunya cukup mudah untuk dilihat karena chartnya membentuk pola tangga disertai dengan volume yang tinggi. Jangan lupa subscribe youtube.com/@investama. Berikutnya adalah Alobank Indonesia, BBHI. Sahamnya naik dari Rp1.100 per lembar saham menuju ke Rp1.900 per lembar saham, dan kelihatannya masih diakumulasi karena volumenya juga masih tinggi. Untuk
Bank Alobank Indonesia ini valuasinya sedikit lebih tinggi dibanding saham dalam sektor yang sama, perbankan. Tapi dari sisi pertumbuhan masih tinggi. Jadi Alobank ini pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan saham-saham di sektor yang sama. Tentunya dengan melihat valuasi, maksudnya kapitalisasi untuk sektor perbankan, kita tidak bisa membandingkan saham di sektor yang sama dengan kapitalisasi yang berbeda ya. Untuk sektor yang sama dan juga kapitalisasinya juga hampir sama. Berikutnya adalah Intiland Development, DILD. Harga sahamnya naik dari 160 ke 280. Kita lihat valuasinya masih lebih mahal dibandingkan saham dalam sektor yang sama. Ini bergerak di sektor properti, tentunya kita bandingkan dengan sektor properti juga, tapi kita lihat sudah naik cukup tinggi, 2 kali lipat. Tapi polanya terlihat ada pola ya, konsolidasi, flat base, kemudian tangga. Tips dalam memilih saham: selalu menggunakan tools analisa teknikal dalam pemilihan saham dan pelajari kembali video memburu saham second liner sedang uptrend. Lihat videonya kembali. Valuasi saham terkadang diperlukan untuk mengetahui fundamental perusahaan dibandingkan saham dalam sektor yang sama. Sudah dijelaskan tadi di setiap slide. Memilih saham dengan potensi naik lebih utama dalam stock pick, baik untuk scalping maupun swing trader. Oke, jadi pada dasarnya saham yang punya potensi naik itu tentunya lebih mudah dalam pemilihan saham dibandingkan saham-saham yang tidak bergerak atau cenderung sideways. Menggunakan alat bantu seperti Metastock, AmiBroker ataupun yang lainnya akan sangat membantu secara teknikal. Tentu saja karena alat bantu seperti Metastock, AmiBroker kita bisa menganalisa secara lebih detail saham-saham apa yang sedang diakumulasi. Kemudian kita juga bisa melihat banyak indikator yang tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk memilih saham tersebut. Kita juga bisa menentukan target harga, misalnya beli di harga sekian dan jual di harga sekian. Dengan Metastock atau AmiBroker tentunya tugas kita menjadi lebih mudah. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video-video di youtube.com/@investama. Sampai ketemu lagi.